sama dia. Hari ini ketemu lagi sama Kayaya Kagian. Yes, betul. Kak Andri, kita mau sama-sama melompat. Semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Oke, kita mau sama-sama katakan Allahku dahsyat. Yes, Allah dahsyat. Dahsyat kau Allah, dahsyat kau Tuhan. Semua tepuk tangannya, teman-teman semua bangkit berdiri. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Come on. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yes. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Come on. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi dahsyat menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Aku dahsyat. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Yes. Firman Tuhan bilang setiap pagi rahmatnya selalu baru. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Semua tepuk tangannya. Tiada berkesudahan. Come on. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan.
kasih-Mu tak pernah berakhir tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah, yeah. Sungguh Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua angkat jempolnya. Yesus baik, Yes. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi Tuhan Yesus Yesus baik. baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, untuk Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih sanggup melakukan mujizatnya. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Kalau misalkan adik-adik lagi sakit, berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan mujizat. Yes. Dia sanggup menyembuhkan. Ketika adik-adik punya masalah, sulit menghadapi sekolah online, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Yang penting kita percaya bahwa Dia ada di dalam setiap Yes. kehidupan kita. Amin. Amin. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan syukur atas kuasa salib-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang luar biasa. Yes. Jauh melampaui apa yang kami pikirkan Kau dapat lakukan Tuhan. Yesus, haleluya. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau pikiranku Tuhan. Kau yang mulia, rela jadi hina buat setiap kami Tuhan. Sedia syukur kuasa darah-Mu Tuhan, darah-Mu dan pengorbanan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan, yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, jauh melakukan perkara hebat di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa salib-Mu Tuhan. Syukur atas Kuasa salib amin Yesus, haleluya. terjangkau Pikiranku, Kau yang mulia, mulia rela jadi hina. Terima kasih Tuhan, Kau telah bersedia, sedia. Syukur atas kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Anakmu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan, dari yang kuharapkan.
perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh, sudah sembuh. Percaya mujizat, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya perkara heran sedang Kau kerjakan di luar pikiran kami. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melebihi pikiranku, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Melebihi pikiranku, aku sudah sembuh. Haleluya. Haleluya Yesus, kami percaya. Kami percaya Kau sanggup melakukan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua adik-adik katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau memelihara Tuhan. Engkau memberi kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Kalau sampai hari ini kami bisa beribadah, kami bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kasih setia kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah online. Wah, gak terasa ternyata udah selama 1 tahun loh. Kita ini gak bertemu bertatap muka. Tapi it's okay selama semuanya masih dalam keadaan sehat. Kita harus tetap bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Bahkan diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online hari ini. Nah puji Tuhan hari ini bertemu lagi dengan Kak Sesti di ibadah online BICC Kids. Dan semuanya yuk kita siapkan hati, siapkan pikiran. Ya game-gamesnya semua dimatiin dulu, buka sosmednya nanti dulu, siapin aja Alkitabnya. Oke? Nah Kak Sesti hari ini mau bawa ini temanya tentang the power of consistent. Weh, bahasa Inggris ya. Coba ikutin sama-sama yuk. The power of consistent. Nah, konsisten. Konsisten itu apa sih? Ternyata konsisten itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya seperti apa nih? Contohnya begini. Pernah nggak sih kalian itu dengar ada pepatah yang bilang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah maksudnya apa? Begini, kalian pernah menabung nggak? Nah kan kalau misalnya menabung kita taruh sedikit, lama-lama uang kita jadi banyak. Ya kan kita tabung 1.000, 2.000, 3.000. Ternyata dalam 1 minggu bisa jadi 100.000. Ya kan terus ditambah lagi dari 100.000 ditambah sedikit, lama-lama jadi 200.000. Dan jadi lebih banyak lagi. Itu
Ya, contohnya menabung dengan konsisten, ya kan? Menabung secara terus-menerus, akhirnya kita mendapatkan uang yang cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ya. Itu contoh konsisten dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar konsisten di dalam Tuhan. Konsisten di dalam Tuhan. Konsisten di dalam Tuhan itu ternyata dilakukan oleh satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya, yang dulu dia itu dinanti-nantikan oleh ibunya, yaitu namanya Samuel. Nah, ada nggak di sini sih adik-adik yang namanya Samuel? Coba angkat tangan. Nah, itu dia ya, Samuel. Halo Samuel, kamu adalah anak yang dinanti-nantikan dan anak yang luar biasa. Ya, Samuel ini ternyata dulu tuh dinanti-nantikan oleh ibunya. Karena ibunya lama sekali tidak punya anak. Nama ibu Samuel siapa yo? Ya betul, Ibu Hana. Ibu Hana ini udah lama gak punya anak. Dia pengen banget padahal punya anak. Sampai akhirnya ketika dia berjanji mau memberikan anaknya itu untuk melayani Tuhan. Tiba-tiba Ibu Hana ini mengandung, dia hamil dan lahirlah Samuel. Sedari kecil Samuel ini udah ditaruh di rumahnya Allah untuk pelayanan kepada Tuhan ya. Bersama dengan Imam Eli. Nah, bentuk kekonsistenannya Samuel ini apa sih? Tahu gak sih teman-teman adik-adik semuanya? Ternyata Samuel itu tinggal dengan Imam Eli dan juga anak-anaknya Imam Eli. Anak-anaknya Imam Eli ini namanya siapa ayo? Ya betul. Namanya Hofni dan Pineas. Nah, mereka ini ternyata anak-anaknya cukup nakal ya. Nakalnya apa sih? Mereka itu berbuat yang tidak disukai oleh Allah. Mereka itu melakukan hal-hal yang berdosa dan beda banget dengan Imam Eli papanya ya. Tapi meskipun si Samuel ini melihat kelakuan anak-anaknya Imam Eli, Samuel itu tetap konsisten. Dia bertahan, dia melayani Tuhan. Dia gak mau ikut-ikutan kayak anak-anaknya Imam Eli. Dia tetap jadi anak yang baik, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap menjadi pelayannya Tuhan yang luar biasa. Bahkan dari masih muda. Nah, terus ternyata semakin si Samuel ini dewasa dan dia semakin tua, bahkan si Samuel ini sudah punya anak, dia tetap konsisten melayani Tuhan. Dia nggak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Dia tetap melayani, dia tetap hidup kudus, dia tetap hidup baik di hadapannya Tuhan. Dan ternyata anak-anaknya Samuel ini itu juga anaknya nakal. Anaknya itu tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi Samuel tetap bersikap konsisten bahkan sampai masa tuanya. Dia tetap mendidik anaknya dengan baik. Dia tetap berusaha dengar apa kata perintah Tuhan. Dia tetap melakukan semua yang Tuhan suruh. Ya, sampai akhirnya Samuel itu bahkan menjadi orang yang sangat penting ya dalam mengurapi siapa coba? Raja Saul dan Raja Daud. Nah, dari kisahnya si Samuel ini kita bisa lihat loh adik-adik, ternyata Samuel itu hidupnya konsisten. Dia tidak pernah mengalami kemunduran. Dia tidak mengalami kejatuhan, tapi hidupnya tetap tenang, diam di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia berkat yang melimpah ya. Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa untuk Samuel. Tuhan memberikan berkat jasmani dan rohani kepada Samuel. Tuhan memberikan ketenangan hati, damai sejahtera.
sukacita terhadap Samuel sampai masa tuanya. Ya, kita bisa lihat adik-adik bahwa ketika hidupnya Samuel ini konsisten sampai masa tuanya pun dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, puji Tuhan. Dari sini kita mau belajar bahwa meskipun kita nih masih muda, ya, meskipun kita masih anak-anak, tapi kita mau konsisten dari hal yang kecil. Seperti apa Kak Sesti contohnya? Seperti contohnya membaca renungan, membaca Alkitab dan berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ya. Gak boleh sampai bolong, gak boleh sampai males, gak boleh sampai tidak memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan ya. Kan setiap hari itu dikirimin loh renungannya BICC Kids ya, New Hope. Itu kan dikirimin ya, jadi harus dibaca. Kalau ada yang belum dapat bisa hubungin kakak pembinanya sekalian. Nah, itu dibaca renungannya setiap hari, jangan bolong. Untuk apa? Karena Tuhan pasti memberkati kita ketika kita konsisten ya hidup di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya nih, Kak Sesti, kenapa sih hidup kita harus konsisten? Karena begini, coba kita buka dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8 kita mau lihat nih. Ibrani 13 ayat yang ke-8, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang tetap sama, konsisten. Kasih setianya, pengajarannya itu sama semua kepada kita ya. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah berubah mengasihi kita semua. Maka dari itu, ketika kita mau hidup terus di dalam Tuhan, hiduplah dengan konsisten. Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa dan selalu datang menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, sekian renungan firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya kita bisa menjadi pelaku-pelakunya firman Tuhan ya adik-adik dan teman-teman semuanya. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kami bisa bertahan hidup. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami masih bisa bergerak, berjalan, melihat, bahkan mendengar semua karena kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi orang yang konsisten, untuk keberhasilan dalam setiap kehidupan kami, agar kiranya kami terus diberkati Tuhan. Kami tahu bahwa ada kekuatan di dalam kekonsistenan. Kami mau terus menyembah Tuhan Yesus, kami mau terus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus menjamah, mengurapi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye, God bless you. Tuhan Yesus.